predestined before creation. Ya, topik selanjutnya adalah penyalipan Yesus telah direncanakan sebelum penciptaan. Penyalipan Yesus telah direncanakan sebelum penciptaan. Penyalipan. Penyalipan Yesus telah direncanakan sebelum penciptaan. Creation. Penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. John. Sebelum penciptaan, itu ayatnya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat 5. Kekekalan. 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 Heavens and earth. Penciptaan langit dan bumi. Angels. Penciptaan malaikat. Job. Ayat Alkitab Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 7. Ayub 38 ayat 1 sampai 7. Kekekalan. Kekekalan. Creation of Adam. Penciptaan Adam. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 2 ayat 7. Penciptaan Adam. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 2 ayat 7. Before creation, the crucifixion predestined. Iya. Right. Penyalipan telah direncanakan. 1 Corinthians 1 Korintus 2 ayat 7 kita baca bersama. Ya, tapi sebelumnya mari kita lihat 1 Korintus pasal 1. Underline verse 18 first. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kita baca bersama 2-3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Here, the word of the cross, you underline. Iya, garis bawahi pemberitaan tentang salib. Garis bawahi kata apa tadi? The word of the cross. Iya, pemberitaan tentang salib. The cross. Okay, highlight cross. Iya, garis bawahi salib. And underline the power of God. Dan garis bawahi kekuatan Allah. Garis bawahi kata kekuatan Allah. That means the cross of Jesus is the power of God. Iya, ini berarti bahwa salib Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. That's what Paul said, okay? Ya, ini yang Paulus katakan. And verse 24. Dan ayat 24. Would you read it? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. You underline Christus is power of God
and wisdom of God. Iya, garis bawahi kata Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. You underline that. Garis bawahi kata Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. That's very important meaning there. Ini adalah arti yang sangat penting dalam ayat ini. That means cross of Jesus is the power of God and wisdom of God. Itu berarti salib Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. So you have a cross in your house, okay, and cross in your church. Iya, mungkin ada salib digantung di rumah saudara atau di gereja. That's what Bible said here. And Paul said that's the power of God and wisdom of God. Iya, dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa salib Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Because of the power of God, we became saved. Iya, karena kekuatan Allah ini kita diselamatkan. We were saved. Iya, kita diselamatkan. Now with that background, you read 2:7. Ya, dengan dasar ayat ini kita baca 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Now this is very important verse here. Ini ayat yang sangat penting. You underline wisdom of God there. Ya, garis bawahi kata hikmat Allah. Okay, what the wisdom of God? Apakah hikmat Allah ini? You just write beside your Bible, you said the wisdom of God is what? That's the cross of Jesus. Iya, hikmat Allah ini adalah salib Yesus Kristus. Okay. Hikmat Allah ini adalah salib Yesus Kristus. Now, Paul now is saying this cross of Jesus was designed before the creation. Iya, di sini Paulus sedang menjelaskan bahwa salib Yesus itu telah direncanakan sebelum penciptaan. You underline that. Before the creation. Iya, garis bawahi kata sebelum dunia dijadikan atau sama dengan kata sebelum penciptaan. Now, however, it has been hidden. It has been hidden. Namun rahasia ini telah tersembunyi. It has been hidden until this time. Telah tersembunyi hingga saat ini. This time is AD 55, where Paul wrote 1 Corinthians. Ya, saat ini It's M. merujuk pada tahun 55 Masehi ketika Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Now, Paul said in verse 2, this is mystery. He said, Ya, mystery. Paulus mengatakan dalam ayat 7 bahwa hikmat Allah ini adalah rahasia. You circle that mystery. Ya, lingkari kata rahasia. In Greek, original text said this, mysterion, mysterion. Dalam bahasa asli Yunani kata rahasia ini adalah mysterion. Mysterion, that's a mystery in English. Ya, mysterion dalam bahasa Inggris mystery, dalam bahasa Indonesia rahasia. Mystery means we cannot understand in our wisdom, our reasoning. Iya, rahasia artinya kita tidak bisa memahaminya dengan hikmat kita atau rasio kita. No one can understand, okay, this because it doesn't make sense. Iya, tidak ada orang dapat memahami hal ini karena itu tidak masuk akal. So even to Paul,
Holy Spirit told Paul, you are very smart man, Paul, but Holy Spirit told Paul, you are smart man, but this one is mystery to you. Iya, bahkan Roh Kudus mengatakan kepada Paulus, engkau adalah orang yang sangat pintar, tetapi ini pun adalah rahasia bagi kamu. So this crucifixion story before the creation is a mystery. Iya, jadi cerita tentang penyalipan Yesus itu adalah rahasia. Kisah penyalipan Yesus itu adalah rahasia. Before is I'm sorry, maybe after. Where is this? Is the creation chapter. Yeah, the creation of angel. They put down just the fall of Satan. Iya. Di antara penciptaan malaikat dan penciptaan Adam ada tadi yang kurang satu, yaitu kejatuhan Iblis, setan. Fall of Lucifer. Kejatuhan Lucifer. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Yesaya 14 ayat 12 sampai 20 dan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Now, it is a mystery because Jesus will die on the cross. This plan before the creation, okay? That means before the fall of Lucifer, before the creation of Adam. Well before, okay? This one was planned. Iya. It's a mystery. Ya, ini adalah rahasia. Maksudnya salib. Penyalipan Yesus itu adalah rahasia karena ini sudah direncanakan Allah sebelum penciptaan malaikat, sebelum kejatuhan Lucifer atau sebelum penciptaan Adam. Don't cover it. Camera. Okay. This is a very important concept here. Ini merupakan konsep yang sangat penting. Before all these things happening, this one was pre-planned. Ya, jadi sebelum semua ini terjadi, penyalipan Yesus telah direncanakan. Isn't it mystery? Bukankah ini rahasia? Paul says it is mystery. Ya, Paulus berkata ini adalah rahasia. I'll give you some more. Ya, saya akan memberikan ayat lagi. Roma 16, Roma 16 25, 26. ayat 25 dan 26. 25. Roma 16 ayat 25 dan 26. Okay. Can you open bracket 57? Open bracket 57 M. 57 M. Ya, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 57 Masehi. Roma 16 ayat 25 dan 26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. It says same. Ya, It was this crucifixion was before the ages. You have that in your Bible. yes. And it's been hidden. Iya, dalam ayat 25 dinyatakan bahwa pemberitaan tentang Yesus Kristus itu telah didiamkan berabad-abad lamanya. It's been hidden, now revealed. Now means it's a 57, which is the year Roman letter was written. Tetapi, kata Paulus dalam ayat 26, sekarang telah dinyatakan. Sekarang dalam ayat ini mengacu kepada tahun 57 Masehi ketika kitab Roma ini ditulis. From this time
from 55, Paul always saying this. Ya, dari tahun 57 Rasul Paulus selalu menyatakan tentang hal ini. And come here. Colossians. Kolose 1 ayat 26 yang ditulis pada tahun 60 Masehi. Kolose 1 ayat 26 yang ditulis pada tahun 60 Masehi. Kita buka Kolose 1 ayat 26. Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Just to tell them, you explain them, it says there. Ya, dalam ayat 26 ini juga Paulus mengatakan bahwa ini telah tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi dia katakan, Paulus mengatakan sekarang, yaitu pada tahun 60 Masehi, rahasia ini telah dinyatakan kepada orang-orang kudus. Selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 yang ditulis pada tahun 64 Masehi. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 yang ditulis pada tahun 64 Masehi. Now, Peter's theology was the same. Iya, teologi Peter juga sama dengan Rasul Paulus. You read it. Ya, mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Di sini Petrus menjelaskan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, dan ia katakan dalam ayat 20, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, maksudnya orang-orang kudusnya, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, Petrus menulis kitab ini pada tahun 64 Masehi. Passover lamb story. Iya, ini adalah kisah tentang anak domba Paskah. The Paschal story was pre-designed here before the creation. Iya, penyalipan Yesus sebagai anak domba Paskah itu telah direncanakan oleh Allah sebelum penciptaan menurut keempat ayat Alkitab ini. Come here. 2 Timothy. Selanjutnya 2 Timotius 2 maksudnya. 2 Timothy. 2 Timotius 2 Timothy 2 Timotius 1 ayat 9. it was Paul's last letter to Timothy. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. And he told Timothy about this before he died. Dan Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius sebelum ia meninggal. Let us read. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Kita baca bersama 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, di sini Paulus juga menyatakan bahwa karunia Kristus ini atau penyalipan Kristus itu telah direncanakan sebelum
permulaan zaman. Now, we have some questions here. We have some questions. Iya, tapi ada beberapa pertanyaan di sini. Write down questions at the bottom. Iya, catat. Iya, pertanyaan. Don't write over there. Ada beberapa pertanyaan. Their notebook. Iya, saudara bisa mencatat dalam buku catatan saudara. Don't write over that side. Iya, jangan catat di samping, di sebelah sini. Terus catat, iya bisa lanjut ke bawah ya, dalam buku catatan. Now, our questions. Pertanyaannya, why our God prepared crucifixion before creation? iya, mengapa Number one question. Iya, mengapa Allah Trinitas sudah mempersiapkan penyalipan Kristus Yesus sebelum penciptaan? Repeat, so they can write. Mengapa Allah Trinitas sudah mempersiapkan atau merencanakan penyalipan Kristus Yesus sebelum penciptaan? Mengapa Allah Trinitas sudah mempersiapkan atau merencanakan penyalipan Kristus Yesus sebelum penciptaan? Number two. Pertanyaan yang kedua, When Lucifer was fallen, ya ketika Lucifer jatuh, did our God know he will fall? apakah Allah Trinitas sudah tahu bahwa Lucifer akan jatuh? Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, apakah Allah Trinitas sudah tahu sebelumnya bahwa Lucifer akan jatuh dalam dosa? If our God said, I did not know, then we have a problem. Jika Allah Trinitas mengatakan, oh saya tidak tahu, kalau begitu ada masalah. Let them write down all that. Iya, saudara catat semua yang saya sampaikan. If God said, I did not know, write that down. Okay? Iya, catat. Jika Allah Trinitas berkata, saya tidak tahu, Then we have problem with omniscient God. iya, kalau begitu ada masalah berkaitan dengan kemahatauan Allah. Karena tadi kita sudah belajar Allah adalah Maha Tahu. The next question. Pertanyaan yang ketiga, When Lucifer fall, why our God did not stop his falling? iya, ketika Lucifer jatuh dalam dosa, kenapa Allah Trinitas tidak mencegah kejatuhannya? Mengapa Allah Trinitas tidak mencegah kejatuhan Lucifer? Our God is omnipotent God. He could stop if he wishes. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Tentu Dia bisa saja menghentikan kejatuhan Lucifer dalam dosa jika Ia mau. Omnipotent God. Iya, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Next question. Pertanyaan keempat, Upon the fall of Lucifer, why God gave him new name, Satan and devil? pada saat kejatuhan Lucifer, mengapa Allah Trinitas memberi nama baru kepada Lucifer, yaitu Satan And devil. dan Iblis? Repeat. Pada saat Lucifer jatuh dalam dosa, mengapa Allah memberikan nama baru kepada Lucifer, yaitu Satan dan Iblis? And
Jesus even gave Satan very powerful name, king of this world. Bahkan Yesus sendiri memberi nama yang begitu berkuasa kepada Lucifer, yaitu penguasa dunia ini. King of this world. Penguasa dunia ini. And God of this world. Dan ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Dalam yang pertama tadi, Yesus memberi nama yang begitu berkuasa kepada Lucifer setelah kejatuhannya dalam dosa, yaitu penguasa dunia ini, di dalam Yohanes 12 ayat 31. Dan juga ilah zaman ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. God gave him very powerful, big name. Ya, Allah Trinitas memberi nama yang begitu besar dan berkuasa kepada Lucifer. That's our question. That's our. Ya, ini adalah pertanyaan kita. The next question is this. Pertanyaan yang kelima, Why our God did not put him into the lake of fire right away upon the fall at that moment? Okay? iya, Lake of fire. iya. Setelah Lucifer jatuh dalam dosa, mengapa Allah Trinitas tidak segera mencampakkan dia ke lautan api atau ke neraka? Setelah Lucifer jatuh dalam dosa, mengapa Allah Trinitas tidak langsung mencampakkan iblis ke neraka? Instead of later, after the fall of Adam, okay, around 7,000 years later, God put him in the lake of fire. Ya, tetapi Allah mengizinkan iblis ada di dunia ini Lake of fire. selama 7.000 tahun. Barulah setelah itu Allah mencampakkan iblis ke lautan api. Lake of Revelation. Lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Kejatuhan Adam. Dengar. Oke. Genesis. Kejatuhan Adam. Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Kejatuhan Adam. Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Okay. Now, next question. Pertanyaan yang ke-6. Next question. Why our God allow Satan living together with Adam in the Garden of Eden? Iya, mengapa Allah Trinitas mengizinkan iblis tinggal di Taman Eden bersama-sama dengan Adam? Mengapa Allah Trinitas mengizinkan iblis tinggal di Taman Eden bersama-sama Adam? Our God could have sent this Satan to there right away, or put him away long distance from Garden of Eden. Iya, Allah Trinitas tentu bisa saja mencampakkan iblis ke lautan api ini, atau ya ke suatu tempat yang jauh, bukan di Taman Eden. Why? Living together with Adam. Tetapi mengapa iblis tinggal bersama-sama dengan Adam di Taman Eden? That's your question. Ya, ini pertanyaannya. Is that your question too? Apakah juga Bapak Saudara punya pertanyaan seperti ini? Eh? Yes, no? Yeah. And next question. Pertanyaan yang ketujuh. When Satan tempted Hawa, Eve, okay, and the husband, Adam,
Why He did not prevent them from temptation? Yeah. Why He did not stop them? Mengapa Allah tidak mencegah ketika iblis menggoda Adam dan Hawa? Mengapa Allah tidak mencegah iblis ketika ia menggoda Adam dan Hawa? Mengapa Allah tidak mencegah iblis ketika ia menggoda Adam dan Hawa? Later, after the fall, Adam and Eve try to eat the fruit again so that he can regain the life. Okay? But the Trinity God stopped eating the fruit of the seed, okay, and instead cast them away from Garden of Eden. Iya. That's a question. Why? Because they already really regained the life, eternal life, but God said, no, you go away. Iya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 22 dan 24, Allah mengusir mereka dari Taman Eden, ya. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, dan setelah mereka diusir oleh Allah, Adam dan Hawa ingin kembali lagi ke Taman Eden, tetapi Allah tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan mereka kembali ke Taman Eden. Mengapa? You read this. Read it. Iya, mari kita buka Kejadian 3 ayat 22 dan 24. Kejadian 3 ayat 22 dan 24, Kejadian 3 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Many theologians could not interpret this. It's very difficult verses to interpret. Iya, banyak teolog atau peneliti Alkitab tidak bisa menafsirkan ayat ini. Because Adam and Eve really wanted to have the eternal life back. Okay? So they tried to eat that fruit of life. Iya, Adam dan Hawa ingin sekali mendapatkan kembali hidup yang kekal. Karena itu mereka ingin kembali ke Taman Eden dan memakan buah dari pohon kehidupan. Okay, but it's a Trinity God. It's a let us, not you have the. Iya, right. Okay. Tetapi Allah Trinitas mengatakan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. They will try to be like us. Ya, Say that. manusia berupaya untuk menjadi seperti kita. The Trinity God did not want them to have their life back again. Ya, Allah Trinitas tidak mengizinkan Adam dan Hawa mendapatkan kembali hidup yang kekal itu. What if? That's a question. Okay, that's the next question. Why God did not want them? Ya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Allah tidak mengizinkan Adam dan Hawa untuk mendapatkan kembali hidup yang kekal ini? If God allowed them to regain their life, okay, no need for Jesus coming. Ya, jika Allah Trinitas mengizinkan Adam dan Hawa kembali ke Taman Eden dan memakan buah kehidupan dan mereka hidup selama-lamanya, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Right? Benar? Not only that, no need for changing living conditions. It will be the same
Garden of Eden, all the way. Because of their fall, living condition has been changed like this. Iya, selain itu tidak perlu ya, mengubah keadaan hidup. Bisa saja ya tentu selamanya akan tetap sama, tidak akan ada perubahan musim. This hot weather like this, okay, this is because of what? Because of who? Ya, cuaca panas seperti ini disebabkan oleh siapa? When we go back to paradise, no need for air conditioner. Ya, ketika kita kembali ke surga, kita tidak perlu AC. That's because of Adam. Itu karena Adam, makanya kita perlu AC saat ini. So whenever you look at this, oh, that's because of Adam. Iya, jadi ketika saudara melihat AC, oh, saudara bisa mengatakan, ini karena Adam. Now, then here after the fall of Adam, that is that the promise of seed of woman, right down here. Promise of the seed of woman. Ya, setelah kejatuhan Adam, Allah menjanjikan keturunan perempuan. You know that story, okay? Setelah kejatuhan Adam, Allah menjanjikan keturunan perempuan. Yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. That promise is this: Jesus will die on the cross. He will come down this wall and he will die on the cross. Ya, janji yang terdapat dalam ayat ini adalah Yesus akan datang ke dunia ini dan ia akan mati di kayu salib. 4,000 years later, Jesus came down this wall and he died on the cross. Dan 4.000 tahun kemudian setelah kejatuhan Adam, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dan mati di kayu salib. Because of the fall of Adam, our living conditions was so bad. Ya, disebabkan kejatuhan Adam, keadaan hidup kita begitu buruk. You write down living conditions right here. Keadaan hidup tadi, living condition? Yeah. Keadaan hidup. He explained the living conditions. Ya, disebabkan kejatuhan manusia, keadaan hidup manusia menjadi buruk. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Would you read the living conditions in your Bible? Iya, mari kita lihat Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Ini setelah kejatuhan Adam dalam dosa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. See, these 7,000 years living conditions was just like this. Ya, seperti inilah keadaan hidup manusia selama 7.000 tahun di dunia ini. After 7,000 years, then we will go back to eternity again. Dan setelah masa 7.000 tahun di dunia ini berakhir, manusia akan kembali kepada kekekalan. Setelah masa 7.000 tahun di dunia ini berakhir, manusia akan kembali lagi kepada kekekalan. So now, this 7,000 years, okay, is the training time of the purpose of creation. Training time. Jadi
Masa 7.000 tahun di dunia ini sebenarnya adalah masa pelatihan, training time of the purpose of creation. masa pelatihan tentang tujuan penciptaan. Masa pelatihan supaya manusia belajar tentang tujuan penciptaan. Also, Bible says this time it calls this world. Ya, Alkitab Above world. We'll write down this is above world and this is this world. Okay? Alkitab menjelaskan bahwa ini adalah dunia di atas, dan 7.000 tahun, masa 7.000 tahun ini adalah dunia ini. Dunia tempat kita tinggal saat ini. This world. Dunia ini. Dunia masa kini. So in this world, two kinds of spirit lives in this world. Iya. The Holy Spirit, you put down two spirits, Holy Spirit and Satan Spirit. Iya. Pada masa 7.000 tahun di dunia ini ada dua jenis roh. Yang pertama adalah Roh Kudus, dan yang kedua adalah roh iblis. Apa tadi? Evil spirit? That's very evil spirit. Iya, Roh Kudus dan roh iblis atau roh jahat. Also, in this world, two kinds of people. God, Juga akan God, ada dua jenis orang, God's people, Satan's people. umat Allah dan umat iblis. And God's people, it's a less number. This one, more number. Ya, secara jumlah Small, umat Allah lebih sedikit jumlahnya daripada umat iblis. Umat Allah lebih sedikit daripada umat iblis. and they are more powerful. Dan umat iblis ini lebih kuat daripada umat Allah. So, always God's people receive persecution from Satan people. Ya, umat Allah selalu mengalami penganiayaan dari umat iblis. Receive persecution Umat Allah mengalami penganiayaan dari umat iblis atau pengikut iblis. from Satan people. Umat Allah selalu mengalami penganiayaan dari pengikut iblis. 7,000 years like this, it's God's design. God's Ya, design. masa 7.000 tahun di dunia ini adalah rancangan Allah. Now, our question is this. Pertanyaan kita adalah, Why God allow Adam and Eve fall? Okay, that's a question. Remember that? And also, mengapa Allah mengizinkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? and then why He even didn't want Adam have a life, eternal life back? Dan mengapa Allah tidak mengizinkan Adam dan Hawa mendapat kembali hidup yang kekal segera sesudah kejatuhannya dalam dosa? Then here, why God talk to Satan that your descendant and me, I will come down to this wall and we will fight over this. So, which means that I will die on the cross. Dan dalam Kejadian 3:5 dan dalam Kejadian 3:15, mengapa Yesus mengatakan kepada iblis bahwa ia akan datang ke dunia ini melalui keturunan perempuan dan ia akan mati di kayu salib? And actually, 4,000 years later, he actually died. Dan 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam, Yesus benar-benar datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. And he said in Johann Dan Yesus berkata dalam Yohanes 19:30, pasal 19 ayat 30, he said, "It is finished," he said that. sudah selesai. Yesus berkata dalam Yohanes
19 ayat 30 ketika ia tergantung di atas kayu salib, sudah selesai. When he before he last breathing on the cross, then it is finished, then he died. Sebelum Yesus mengembuskan nafas terakhir ketika ia digantung di kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Then Jesus said, it is finished. Then let me ask, when did it start? Iya, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, kalau begitu kapan dimulai? Give me answer. Iya, ada yang bisa menjawab? Before the creation. Yeah. Iya, benar. You better tell them in your language. Apa itu? When did it start? When Yeah. did it start? Don't tell me in English. Saya bicara dalam bahasa Inggris tadi. Tell them. Iya, The question you question them. Yeah. When did it start? iya. Yesus tadi mengatakan ketika ia tergantung di kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Ya, kalau begitu pasti ada permulaan. Apa itu? Kapan dimulai kalau begitu? Sebelum penciptaan. Ya, the answer before the creation. Then our question again. Iya, pertanyaannya lagi. Why he created this plan Iya, here? iya. Mengapa Allah membuat rencana seperti ini? In order to teach us the purpose of creation. Iya, jawabannya adalah untuk mengajar manusia, untuk mengajar kita tentang tujuan penciptaan. So it was God's intention to bring His people down to this level, okay, teaching them the purpose of creation for 7,000 years, then bring them back. Iya, jadi merupakan rencana Allah di mana Allah mengizinkan manusia jatuh ke dalam dimensi waktu dan manusia harus melewati masa selama 7.000 tahun di dunia ini, dan setelah itu manusia akan kembali kepada kekekalan. Okay? Now you say this, Pastor Wang, 7,000 years is very long. Ya, saudara akan mengatakan kepada saya, Dr. Huang, masa 7.000 tahun itu sangat lama. But in God's eyes, it is not that long. Tetapi sebenarnya dalam pandangan Allah, 7.000 tahun itu sangat singkat. Look at, this is God lives in eternity. Ya, Allah hidup dalam kekekalan. And 7,000 years means just a little bit here. Iya, dibanding kekekalan, And goes eternity. masa 7.000 tahun di dunia ini seperti titik. Kalau kita bandingkan dengan kekekalan. This 7,000 years is this. Iya, masa 7.000 tahun di dunia ini seperti ini, kecilnya dibanding kekekalan. Okay? You and me, we do not live for 7,000 years. Saudara dan saya tidak hidup di dunia ini selama 7.000 tahun. Ada yang bisa hidup 7.000 tahun? Enggak ada ya. Pak Budi, 70 tahun katanya cuma hidup. Dia sedang mempersiapkan. Sorry. We only live 50 years to maximum around 80 years. Iya, kita hanya hidup di dunia ini sekitar 50 sampai 80 tahun. Very short. Iya, sangat singkat. Make sure that you don't live 7,000 years. Iya, pastikan bahwa saudara tidak hidup di dunia ini 7.000 tahun. So very few time God wants us to teach. He wants us to learn the purpose of creation. Iya, jadi pada waktu yang begitu singkat ini Allah ingin mengajar kita tentang tujuan penciptaan. Okay? But I will teach you tomorrow. But not many Christians really obey this purpose of creation. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang menaati tujuan penciptaan ini.
very few obey them. Hanya sedikit sekali jumlah orang Kristen yang menaati tujuan penciptaan. They are the one high in the position in the kingdom. Yang mereka lah nantinya yang akan memiliki kedudukan yang tinggi di surga. I will teach you more detail tomorrow in the Bible about this mystery. Ya, besok saya akan mengajar lebih rinci lagi tentang topi ini besok melalui Alkitab. The reason for God sending you over here to find out God's will and change your life toward that high position. Iya, alasan Allah mengutus Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini adalah agar Bapak Ibu mengerti tentang kehendak Allah sehingga saudara juga boleh mengubah arah hidup saudara. You don't have to do that. But some of you say that, now I come to understand. Now I have to change my lifestyle. Some of them will do that. Ya, beberapa orang di antara saudara mungkin mengatakan, oh sekarang saya sudah mengerti tentang kehendak Allah. Dan sekarang saya akan mengubah jalan hidup saya. You don't have to do it. Ya, saudara tidak perlu mungkin melakukan ini. You will go to paradise again anyway, so you don't have to do it. Yes. You will be if you don't do it, you will be in a low position in the kingdom of God. Tetapi masalahnya adalah ketika saudara tidak menaati tujuan penciptaan, saudara akan memiliki kedudukan yang rendah nantinya di dalam kerajaan surga. God may have sent me here to you, maybe for 2 or 3 people sitting here. Iya, Allah mungkin mengutus saya datang ke tempat ini mengajarkan topik ini, mungkin hanya 2-3 orang yang menanggapi tentang pengajaran ini. God is looking for those very small number of people who are willing to change lifestyle. Allah saat ini sedang mencari orang-orang yang sedikit ini, yang benar-benar mau ingin mengubah pandangan mereka dan cara hidup mereka tentang kerajaan Allah. Today is near 4 o'clock, so time is over. Iya, waktunya sudah selesai, sudah jam 4:10. We will continue tomorrow. Kita akan lanjutkan besok. Don't. You only clapping hand to Jesus, not to me. Iya, ketika saudara tepuk tangan, jangan tepuk tangan untuk saya, tapi tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Before we go home, I want to have our pastor come out make short review. Iya, tapi sebelum kita pulang ke rumah, saya minta Bapak Pendeta Budiono untuk mereview secara singkat. Kekekalan yang disebut dunia di atas, dan ada dunia ini. Ini tidak dibatasi oleh waktu, ini dibatasi oleh waktu, ini tidak dibatasi oleh waktu setelah langit dan bumi baru. Lamanya 7.000 tahun, karena diperkirakan kejatuhan Adam itu 4.000 Masehi. Sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Kemudian Nuh 3.000 sebelum Masehi. Abraham 2.000 sebelum Masehi. Daud 1.000 sebelum Masehi. Kelahiran Tuhan Yesus 4 sebelum Masehi. Ya. Baru kemudian 500 Masehi itu Gereja Roma Katolik. 1000 Masehi itu Gereja Yunani, 1500 itu Reformasi, kemudian saat ini 2016 di mana kita hidup, lalu pengangkatan, kemudian ada penampakan Yesus di udara, lalu 7 tahun tribulasi atau kesusahan besar, kemudian ada perjamuan anak domba Allah, lalu Tuhan Yesus datang, kerajaan 1000 tahun, kemudian Tuhan Yesus datang kembali, lalu penghakiman. Nah, ini iblis dan pengikutnya masuk ke lautan api, lalu kemudian ada langit dan bumi baru. Ya, di sini adalah masa pelatihan, ada Roh Kudus, ada umat Allah, iya, tapi ada iblis diizinkan. Ada anak iblis, ya. Yang perlu diperhatikan bahwa jumlahnya umat Tuhan sedikit, jumlahnya anak iblis banyak. Mereka lemah, ini kuat, ini dianiaya, di sini
penganiaya. Siapa yang tahan, gitu ya. Selama ini, dan hidup kita hanya standar minimal 70 sampai 80. Saya sudah 61. Jadi tinggal 9 tahun. Kalau 70 ya. Saya harus siap-siap supaya sampai, ya, sampai. Lalu keselamatan di dalam Tuhan Yesus, salib itu sudah direncanakan sebelum penciptaan. Yang teks yang menunjukkan Paulus itu kita tahu. Jadi rupanya Paulus tidak tahu waktu bertobat. Jadi dia lahir 5 Masehi, bertobatnya 30 Masehi. Ya, 35. Ya, jadi umur 30. Kemudian ya dia nulis 55 Masehi, berarti 20 tahun kemudian dia baru tahu rahasia ini, bahwa dia sudah direncanakan itu. Iya, jadi dia sudah ngalami dulu, dia sudah melayani, baru tahu kalau di sini 22 tahun kemudian diteguhkan kembali. Di sini iya, berapa? 35 kurang 25 tahun diteguhkan. Petrus saya belum ingat ya, tapi dia kan sudah tua, sudah punya istri, ya, melayani. Saya juga begitu, jadi hamba Tuhan sudah tua, sudah punya istri 1, anak 2. Iya, puji Tuhan yang masih muda-muda sudah terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau setia sampai mati, dia bisa dapat posisi tinggi, 5 mahkota atau 7 mahkota itu dapat kita semua. Ya, luar biasa. Iya, luar biasa. Semua diizinkan Tuhan supaya bisa menggenapi ini, ya, penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada waktu di sini, ya, sekitar tahun 30 Masehi, Tuhan Yesus sudah mati, maka dia katakan sudah selesai. Artinya dia sudah memenuhi rencana Allah yang ditetapkan sebelum penciptaan sampai mati. Indah. Tidak meninggalkan utang apa-apa. Iya, ya. Tidak mewariskan pekerjaan kepada yang lain. Iya. Ini penting. Hamba Tuhan harus sampai finish, sampai selesai. Jangan ditinggalkan kepada istrinya, jangan ditinggalkan kepada anak-anaknya. Yang ditinggalkan itu aset, tidak apa-apa ya. Ya tahu, uang tidak apa-apa, tapi jangan sampai ya rencana Tuhan untuk kita menggenapi tujuan penciptaan ini tidak sampai sepenuhnya. Dan semua ini terjadi karena Tuhan mengajar kita supaya mengetahui tujuan penciptaan. Apa tujuan penciptaan? Memuliakan Allah. Amin. Menyembah Allah, menghormati Allah, tidak menduakan Allah, dan kita melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita